Rangkaian kegiatannya akan segera kita mulaikan, dan untuk membuka seluruh rangkaian webinar ini, saya minta kesediaan Ibu Lisa Mulyati, SOS MSI, selaku Penbinmas Kristen DKI Jakarta, sekaligus Ketua LPPD Provinsi DKI Jakarta, untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Tony Mulumbot selaku narasumber, yang saya kasihi semua peserta webinar pada malam hari ini, webinar teknik paduan suara dan vokal bagi penyandang tunanetra. Saya bangga dan sangat bahagia ketika malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus LPPD yang sudah berjerih lelah untuk mengadakan webinar ini. Pak Pendeta Eliader Tobing, kemudian Pak Rudi Mumu, ada Ibu Berliani, dan kawan-kawan yang lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan bahwa pada saat ini kita berkumpul secara virtual melalui webinar yang diselenggarakan oleh LPPD, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ketika berbicara LPPD, ini adalah salah satu bagian pembinaan untuk para tunanetra yang tergabung dalam PETKI di Provinsi DKI Jakarta. Dan ini pun bagian program baru pertama kali kami melakukan pembinaan untuk para sahabat saya tunanetra yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam PETKI. Di sini juga ada Sekjen kalau nggak salah tadi ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan panitia dari PETKI yang sudah mempersiapkan webinar ini. Jadi harapan saya ketika kami sudah bersama dengan Ibu Bapak sekalian, mari kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk pelayanan melalui paduan suara yang ada di Provinsi DKI Jakarta, dan khususnya untuk kelompok penyandang tunanetra, berikan yang terbaik. Inilah bagian dari tugas fungsi kami sebagai Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kepada narasumber juga kami mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya sebagai dosen musik Universitas Negeri Makassar ya, Pak Tony. Jadi ini kegiatan pertama, kegiatan perdana kita akan melakukan tanggal 20, 21, dan minggu depan 27, 28. Harapan kami semua peserta webinar dapat memperoleh ilmu tambahan pastinya, karena kawan-kawan sudah pandai bernyanyi pastinya. Jadi barangkali kegiatan ini, semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan kegiatan ini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan penyandang tunanetra yang saya kasihi. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, dan dalam kesempatan ini, kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat malam, saya kembalikan ke host. Selanjutnya kita akan dengarkan
sambutan dari Ketua DPD PETKI DKI Jakarta, Ibu Mahareta Maha, SH. Pada Ibu Mahareta Maha, disilahkan. Baik, terima kasih. Shalom, teman-teman. Yang terhormat Ibu Lisa Mulyati, Ketua LPPD, Bapak lalu Bapak Eliader, Bapak Rudi Mumu, lalu Bapak Tony, Ibu Berliana, dan juga Sekjen PETKI, Bapak Dr. Yakobus Tribagio. Kami sangat senang kegiatan ini boleh diadakan. Saya Mahareta Maha, Ketua DPD Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, PETKI DKI Jakarta. Ya, selamat malam semuanya. Ya, kalau bisa dengar suara saya. Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke. Di mute. Oke, saya akan bacakan profil dari Bapak Tony Mulumbot. Nama Tony Mulumbot, SSN, MHAM, alamat domisili Jalan Sungai Pareman, 2 nomor 3A Makassar, Sulawesi Selatan. Pekerjaan, dosen musik Universitas Negeri Makassar, mata kuliah paduan suara, solfegio, direksi dan teori. Dosen tidak tetap STT Jafrai untuk mata kuliah vokal, mengiring jemaat, dan juga Bapak ini dosen tidak tetap IAKN, Tanah Toraja, untuk mata kuliah ilmu kontrapon dasar, ilmu harmoni, dan pendidikan dari Bapak Tony, S1 Sekolah S1 Musik, ISI Yogyakarta 1994. S2 Kajian Seni Pertunjukan UGM Yogyakarta 2003. Belajar etnomusikologi di Universitas of Hawaii at Manoa selama 6 bulan pada Juli sampai dengan Desember 2001. Dan Bapak ini adalah anggota Litbang LPPD Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2018-2022. Pengalaman pernah menjadi juri antara lain juri Pesparawi Nasional 2003 di Makassar, juri Pesparawi Pelkap Kaum Bapa Gemim 2004 di Manado, juri Pesparawi Kabupaten Kutai Barat 2014 dan 2017, juri Pesparawi Setanah Papua di Wamena pada tahun 2013 dan 2017 di Kaimana Papua Barat, juri Pesparawi Kota Poso tahun 2015, juri Pesparawi Pemuda Gemis tahun 2016 di Pitaro, 2018 di Sangihe. Juri 100 tahun Injil Masuk Tanah Toraja di Makaleo, Tanah Toraja. Dan juri-juri kegiatan lainnya. Bapak Tony juga adalah pelatih paduan suara, beberapa paduan suara ya, diantaranya Universitas Negeri Makassar, kemudian Sekolah Filsafat Teologi Jafrai Makassar, paduan suara wanita, pria, campuran di berbagai paduan suara juga. Karya cipta dari Bapak Tony ini dan aransemennya itu adalah diantaranya Mars UKS 1998, urutan ke-5, nasional. 2, Mars dan Himne Akademi Komunitas Negeri Kolaka, Sulawesi Tenggara tahun 2014.
Yang ketiga, aransemen lagu 100 tahun Injil masuk Tanah Toraja. Kemudian lagu wajib dan aransemen Kapes Parawi, Kabupaten Luwu Timur di Sorowako, Sulawesi Selatan. Kemudian himne Pemuda Gemis 2020. Seperti itu. Banyak sekali prestasi dan tentunya dari profil yang sudah saya bacakan, kita ada gambaran seperti apa narasumber kita pada malam hari ini. Puji Tuhan kita mendapatkan narasumber yang luar biasa, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tony untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ibu yang saya kasihi, semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa dari Kepulauan Sangihe. Karena pandemi ini, jadi saya tidak mengajar face to face di kampus, tetapi berada di kampung di Sangihe di Sulawesi Utara. Terima kasih untuk kesempatan ini sudah mengundang saya sebagai pembicara, sebagai narasumber, dan kerinduan saya akan membagi dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk materi malam ini, yaitu tentang teknik menyanyi dalam paduan suara dan vokal grup, seperti surat yang dikirim oleh Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah DKI Jakarta. Ya, bersyukur juga kepada Tuhan memberikan waktu dan berkat-Nya untuk bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu pada malam hari ini. Berbicara mengenai paduan suara, saya sudah mengirim sedikit makalah tentang paduan suara itu. Saya bagi menjadi beberapa poin, tetapi yang paling penting adalah sebetulnya antara vokal grup dan paduan suara itu yang paling penting itu ada 2-3 poin. Yaitu yang pertama, kita bicara tentang teknik vokal. Karena paduan suara itu dibentuk dari orang-orang yang berkumpul di antara sekian banyak orang. Nah, kalau kita mulai dengan paduan suara kecil, paduan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut small choir, itu jumlahnya sekitar 20 ke atas, ya. Nah, jadi saya tidak membaca makalah saya, tetapi saya ingin kita sharing lah tentang paduan suara ini, bagaimana tekniknya. Karena yang di sini yang diminta adalah teknik bernyanyi. Nah, untuk malam ini saya hanya ingin kita bercerita, bicara mengenai secara teori. Nanti besok malam masih ada waktu, baru saya akan memperdengarkan contoh-contoh saja dari contoh dari paduan suara dewasa campuran, dari paduan suara anak, paduan suara pemuda remaja, paduan suara pria, paduan suara wanita, dan lain-lain. Jadi yang pertama akan saya bahas itu struktur paduan suara. Jadi struktur yaitu keanggotaan. Biasanya kalau saya melatih paduan suara di berbagai tempat, itu yang saya lakukan pertama adalah semacam menjaring anggota. Jadi saya klasifikasikan dulu melalui semacam tes. Kadang-kadang teman-teman yang datang ini kadang-kadang suka takut. Dia bicara, aduh suara saya jelek, suara saya tidak bagus. Saya bilang, mau klasifikasi suara sebenarnya bukan mau cari jelek atau bagus. Karena paduan suara itu harus sesuai dengan tempatnya. Misalnya untuk wilayah sopran, itu dicarilah suara-suara sopran yang memang range-nya hampir sama.
Dan kalau untuk paduan suara campuran, biasanya kalau usia di dalam kontes itu antara 24-25 paling muda, karena di bawah itu dianggap remaja. Tapi kalau 24-25 itu sudah peralihan dari remaja ke dewasa. Yang batas atasnya adalah boleh 45, boleh 50 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 50 tahun, dikhawatirkan tempo dan hal yang lain. Tapi kalau yang sudah terlatih, biasanya bisa sampai umur 55 tahun masih eksis di dalam paduan suara. Nah, jadi pertama sekali yang dilakukan adalah mencari kelompok penyanyi yang akan digabungkan menjadi satu paduan suara. Jadi akan dicari sopran, akan dicari alto, akan dicari tenor, dan juga bass. Nah, di dalam paduan suara sendiri ada teknik yang sangat penting, yaitu teknik blending. Teknik blending ini adalah teknik yang menyamakan suara di bagian pitch atau intonasinya. Jadi kalau misalnya nadanya do, harus dalam sopran harus semua do, tidak boleh ada yang kurang do, tidak boleh begitu ya. Jadi harus do. Nah, kemudian blending untuk jadi di blending ini dimaksudkan dari sisi warna suara mungkin berbeda tiap orang. Kan kadang-kadang kita mengatakan begini, oh saya enggak usah lihat orangnya, saya sudah kenal kok suaranya. Itulah yang dimaksud dengan timbre atau warna suara. Jadi suara si A kita bisa mengenali dari warnanya. Tetapi kalau pitch, ini harus kita latih bersama. Karena taruhlah kalau dia paduan suara kecil, itu jumlah penyanyi sopran misalnya 7 orang. Nah, dari ke-7 orang ini untuk menembak nada secara intonasi harus sama. Tidak boleh yang lebih, tidak boleh kurang. Nah, ini yang disebut teknik blending. Kemudian demikian juga alto, tenor, dan bass. Nah, pernah saya menemukan masalah sewaktu saya masih di Jogja dulu, ada orang tua yang mengantar anaknya, ya anaknya sudah masuk remaja dewasa sebenarnya. Dan dia dengan datang kepada saya, dia mengatakan begini, Pak, anak saya ini biasa menyanyi solo. Nah, sekarang saya ingin dia menyanyi paduan suara. Saya mengatakan begini, Pak, biasanya kelemahan orang penyanyi solo waktu masuk di paduan suara itu adalah mengalahkan egonya. Karena kalau solo kan tidak ada teman-temannya. Jadi ukuran dia keras atau lembut adalah mendengar. Jadi kalau kita menyanyi paduan suara, di samping sudah terdengar, berarti kita terlalu lembut. Tapi kalau kita menyanyi lalu tidak ada yang kita dengar, berarti kita terlalu keras. Karena itulah dibutuhkan yang pertama teknik blending ini. Blending antara seksi sopran, blending antara tenor, bass, dan alto. Nah, setelah teknik ini dapat dilaksanakan, barulah kita bisa melatih perseksi. Jadi dibagikanlah partitur, lagu, atau saya pernah juga mengajar paduan suara dengan metode hanya mendengarkan, tidak melihat partitur. Dan paduan suaranya jadi karena saya pernah juga terlibat di organisasi non-sekolah yang juga anggotanya dari tunanetra, dari daerah-daerah Sulawesi Selatan, ada yang pemain keyboard, ada yang penyanyi. Jadi saya punya pengalaman walaupun hanya sedikit. Nah, jadi berbicara tentang paduan suara, itu hal yang pertama, teknik blending. Nanti akan kita sampai kepada teknik vokal itu sendiri. Jadi teknik blending ini sangat penting. Jadi ini hal yang pertama. Kedua, setelah blendingnya bagus, baru kita masuk yang namanya balance. Jadi balance ini artinya suara sopran, suara alto, tenor, dan bass
sudah cukup. Kadang-kadang kita mengalami kendala dalam hal jumlah. Pernah kejadian di gereja diumumkan bahwa ada latihan paduan suara. Nah, yang datang itu kebanyakan wanita daripada pria. Nah, bagaimana saya bisa mengkomposisikan? Kan tidak mungkin saya harus menolak, oh saya hanya butuh sekian. Tidak mungkinlah begitu kalau di gereja. Untuk pelayanan, kita mau tidak mau harus mengakomodir. Dan yang terjadi adalah penyanyi yang banyak saya taruh di belakang wanitanya, lalu laki-laki yang hanya beberapa orang saya taruh di depan. Karena kalau saya dari sisi blocking istilahnya, berdirinya atau duduknya, kalau saya taruh laki-laki di belakang, maka secara teori bunyi itu laki-laki akan tenggelam suaranya, walaupun dia keras. Nah, yang dibutuhkan adalah kebersamaan di dalam satu kelompok. Jadi selain balance, blending, kita harus paham dengan balance dari suara itu. Kalau balance-nya sudah tercapai, maka kita baru masuk di teknik vokal. Nah, apa yang pertama di teknik vokal? Yang pertama dipahami dalam vokal, jadi sumber dari semua suara di dalam paduan suara, dalam solo, vokal grup, adalah vokal itu sendiri. Jadi dari tiap-tiap kita harus memahami ini. Yang pertama itu nafas sebagai motor utama dari suara itu sendiri. Nah, nafas di dalam teorinya ada 3 macam. Ada diafragma, ada nafas dada, dan perut. Diafragma adalah sekat yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Jadi letaknya agak naik dari perut, mungkin sekitar satu tangan begini ya, dari perut naik ke atas, hampir dekat ulu hati. Jadi kalau kita melatih di situ yang kita tekan, lalu kita ambil nafas dengan mulut dan hidung sekaligus. Ya. Jadi waktu ditarik nafas, bagian leher dan bagian yang lainnya tidak bergerak. Yang bergerak hanya bagian antara dada dan perut. Lalu kita ambil nafas, kemudian biasanya kita hitung, ambilnya, lalu kita tahan, dan kita keluarkan dengan vokal S dan H. Jadi kalau saya beri contoh, ambil, lalu tahan, lalu dikeluarkan. Ya, dan seterusnya. Jadi bisa dihitung, semakin lama hitungannya itu semakin baik. Nah, dari nafas, kalau nafasnya sudah jadi, kita bisa latih nafas ini sudah baik atau tidak baik. Kita bisa latih nafas dengan huruf vokal dan huruf konsonan. Mungkin huruf A, E, I, O, U. Nah, besok malam malam ini saya tidak siapkan piano, dan besok malam saya akan siapkan piano, dan kita akan berlatih bersama mengucapkan huruf ini. Untuk apa tujuannya? Satu, tujuannya untuk mempertahankan intonasi, dan nanti akan berefek kepada frase. Jadi kalau nafasnya baik, otomatis frasenya baik. Pemenggalan kalimatnya pasti baik. Kadang-kadang ada orang menyanyi, nafasnya tidak sampai, akhirnya struktur kata atau struktur kalimat dalam lagu itu jadi rusak hanya karena nafasnya tidak sampai. Begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah nafas. Kalau nafas sudah baik, kita masuk kepada yang nomor 2, namanya intonasi. Intonasi ini adalah payung besar bagi yang namanya pitch, yaitu tentang ketepatan membidik nada. Ada kadang-kadang orang menyanyi, saya kebetulan bergereja di Gereja Masihi Injili Sangihe Talaut di Sulawesi Utara. Kami kalau dari Manado masih naik kapal kurang lebih. Kalau kapal malam itu 1 malam pagi sampai, tapi kalau kapal cepat itu bisa 6 jam. Kalau pesawat ada itu kurang lebih 50 menit. Jadi agak lumayan lah.
Nah, jadi saya sering menemukan kadang-kadang orang menyanyi di sendok, ya, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Ya, nah ini sebetulnya kalau kita belajar nafas yang baik dan kita belajar intonasi yang baik, maka tidak perlu terjadi suci, 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 ya. Nah, jadi jangan di itu. Nah, tapi kejadiannya selalu begitu. Kadang-kadang tempo lagu jadi melambat. Faktor itu tadi. Berikut dari intonasi, ini banyak yang harus kita pelajari karena di intonasi ini dia bisa dengan do, do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re, do, mi, sol, do, ha, 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 ya. Ya, jadi besok malam akan kita coba latih di piano. Jadi malam ini saya hanya memberikan penjelasan saja. Nah, setelah itu, jadi nafas, kemudian kedua intonasi. Poin yang ketiga adalah apa yang disebut dengan diksi dan artikulasi. Nah, diksi adalah bagaimana kita mengucapkan huruf. Kadang-kadang ini sering menjadi perhatian saya karena saya seorang pendidik di bidang musik. Saya mendidik mahasiswa. Ada beberapa kadang-kadang saya temui kasus di lapangan. Bahasa ini kadang-kadang kan banyak sekali, apalagi pengaruh dialek daerah. Kalau kami di daerah, kadang-kadang huruf E disebut E, huruf E disebut E, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ada ketemu seperti itu. Harusnya firman Tuhan jadi firman Tuhan, begitu ya. Nah, jadi urusannya diksi dan artikulasi adalah bagaimana kita mengucapkan huruf dan kata supaya menjadi satu kesatuan. Tuhan Allah hadir dalam ya ya. Jadi ada frasenya, kemudian ada diksi dan artikulasinya. Nah, kalau menyanyi lagu bahasa Indonesia, ya tentu kita semua sudah lancar. Kalau bahasa daerah, nah ini kadang-kadang jadi masalah. Ketika orang Sangir, suku Sangir menyanyi bahasa Batak misalnya, atau bahasa Jawa, kadang-kadang ada ketemu huruf-huruf yang kadang-kadang agak sulit kalau bukan native-nya. Nah itu, jadi setelah nafas, intonasi, kemudian kita masuk kepada yang namanya diksi artikulasi, lalu bagian yang namanya phrasing, bagaimana memenggal kalimat. Nah, lagu itu kan seperti bangunan. Jadi, kalau saya mencipta lagu, belum lama ini saya meluncurkan lagu yang diminta oleh pemuda Sinode. Mereka minta tolong saya untuk menciptakan himne, karena mereka akan pakai tiap acara formal mereka. Jadi, saya membuatnya. Lalu, bagaimana kita memenggal kalimat yang ada di dalam lagu tersebut. Nah, kadang-kadang ada notasi yang tidak pas ketika kita memenggal, tapi waktu dipenggal enak sekali ambil nafasnya, tapi merusak struktur. Nah, ini kadang-kadang juga pembuat lagu kadang-kadang memang harus memperhatikan struktur kalimat dengan notasi. Ya. Nah, yang jadi sulit adalah dari notasinya enak untuk mengambil nafas, tetapi dari sisi kalimatnya belum enak untuk ambil nafas. Akhirnya terjadi kontradiktif di situ. Ya. Nah, hal berikutnya setelah kalimat dapat dicapai, baru kita menuju interpretasi dari lagu itu. Apa maksud dari lagu itu? Apakah memuliakan Allah, memuji Dia, atau menyembah Dia, atau apapun. Nah, tergantung lagunya. Kalau lagunya bernada mayor, ya tentu untuk penyembahan. Kalau bernada minor, mungkin untuk pasca yang sedih-sedih, dan seterusnya. Nah, lalu ada hal yang paling terakhir dari teknik vokal ini adalah
penampilan kita waktu kita tampil. Maksud penampilan di sini bukan baju, bukan baju. Baju rapi saja kalau misalnya kita di gereja sudah oke. Tapi maksudnya bagaimana kita berdiri dan di mana kita ditempatkan. Jadi jangan sampai sopran berkumpul di satu titik. Lalu, tapi kalau bisa, misalnya komposisi berdirinya, misalnya bassnya melingkar di belakang, atau soprannya di depan, alto di depan, lalu ditukar, diselang-seling. Jadi posisi ini ada banyak. Jadi di makalah saya tulis ada beberapa pose untuk berdirinya kita di dalam paduan suara ini, sehingga suara kita bisa keluar dengan baik. Nah, kalau kita sudah menguasai 6 atau 7 poin yang saya maksudkan ini secara teknik vokal, maka kita akan bisa membentuk paduan suara yang baik. Tentu paduan suara yang baik, dia harus ada yang namanya pelatih. Dan pelatih ini biasanya sekaligus bertindak sebagai dirigen atau nama kerennya konduktor, ya. Atau dalam istilah teman saya di dosen musik di Satya Wacana, Pak Agastya, beliau mengistilahkan pengabah. Jadi mengabah tu, wa, ga, empat, tu, dan seterusnya. Nah, jadi peran dari seorang pengabah adalah yang melatih, mengarahkan paduan suara itu sendiri supaya bagaimana merencanakan lagu apa saja yang kita persiapkan, kemudian mengorganisir tema-tema apa dalam bulan gereja atau tema-tema apa dalam pelayanan. Nah, itulah di situ pelatih bertugas, lalu menentukan jadwal latihan, kemudian menentukan berapa lama kita berlatih biasanya. Nah, kalau teman-teman yang biasanya berlatih untuk paduan suara ini, mereka ya biasanya satu kali latihan bisa 2-3 jam. Nah, yang lama berlatihnya bukan di lagunya. Di lagu biasanya agak sedikit lumayan lama, itu masuk di interpretasi. Tapi biasanya adalah penguasaan notasi. Nah, penguasaan notasi ini bisa dengan beberapa cara, yaitu membaca notasi masing-masing seksi. Nah, saya pengalaman ketika di Makassar diberikan tanggung jawab juga ada dari SLB. Jadi saya dengan metode mendengarkan. Jadi mereka saya perdengarkan dulu soprannya, saya perdengarkan dulu altonya dan seterusnya, lalu mereka melakukan. Dan puji Tuhan mereka bisa menyanyikan dengan baik. Nah, bagi yang awas, mereka saya percayakan silakan. Biasanya ada tutornya masing-masing sopran, alto, tenor, dan bass. Dan saya tinggal mencoba bersama. Lalu masuk pada interpretasi kalau sudah jadi lagu. Nah, saya kira itu sebagian besar. Dan malam hari ini saya tidak berbicara mengenai bagaimana tekniknya secara praktek, karena saya hanya akan membacakan secara teori. Nanti besok malam baru kita akan praktek. Seperti misalnya bagaimana caranya menyanyi supaya register kita jadi bagus. Bagaimana supaya nafas jadi bagus. Misalnya Iya. Nah, jadi itu malam ini saya hanya berbicara mengenai teorinya saja, ya. Jadi nah, untuk praktek vokal yang perlu kita ketahui itu ada hal yang paling pokok, yaitu ada 4 hal yang menghasilkan bunyi yang indah dari vokal kita sebagai manusia, sama halnya dengan instrumen.
umumnya 4 elemen pokok tersebut adalah yang pertama paru-paru. Jadi kita harus mengisi paru-paru kita dengan penuh. Ya, caranya menarik nafas melalui diafragma tadi itu. Jadi diafragma mengembang, kemudian kita tahan dan kita lepas. Lalu kalau sudah jadi, kita bisa menyebut dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, begitu naik turun, lalu naik lagi setengah tone, do, re, mi, dan seterusnya. Ya. Lalu yang kedua, larynx itu sebagai penggetar. Larynx itu adalah pita suara. Ya. Kemudian dari laring, kemudian faring sebagai ruang pemantul, yaitu di anak tekak. Jadi dari situlah, jadi rongga resonansi kita yang ada di mulut ini, baik lidah, langit-langit, anak tekak, itu pita suara, itu semua organ-organ produksi suara yang sangat penting. Yang keempat adalah tenggorokan, mulut, dan rongga hidung sebagai resonator, resonansi, sehingga suara kita ada suara. Karena itu ada suara vokal, ada suara konsonan. Jadi kalau suara vokal biasanya terbuka, a, e, i, o, u. Yang konsonan biasanya banyak yang tidak bunyi. Ada S, ada K, ada D, ada konsonan yang meletup, meledak, ada konsonan yang tidak terbuka, M, N, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian sikap berdiri ketika kita berlatih ini, yaitu berdiri tegak. Tidak boleh berdirinya sambil nyandar. Kadang-kadang asik kalau nyandar ya. Lalu yang kedua, satu tangan berada di pinggang, dan satu tangan berada di perut kita, di pusar kita. Jadi itu untuk kontrol, ya. Dan proses inhalasi atau mengambil nafas melalui mulut dan hidung. Kemudian setelah proses inhalasi atau mengambil nafas, itu kita bisa berlatih dari kalau saya ambil contoh dari lagu Suci 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 KJ nomor 2, itu suci suci, tapi kita boleh ambil itu tapi melodinya saja dengan huruf A, E, A, I, E, I, O, 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 U, A, E, I, O, U. Contoh saja itu ya. Nah, kemudian kita bisa juga melatih dengan fonasi. Nah, ini untuk fonasi besok akan kita pelajari. Berikutnya adalah vokal, huruf vokal A, E, I, O, U, dan resonansi terang. Nah, resonansi terang ini ada tujuannya. Ada lagu-lagu yang pada zaman, kalau misalnya kita menyanyikan karya-karya klasik, karya romantik, karya ini membutuhkan vokal yang tapi ada juga lagu yang membutuhkan suaranya agak masuk ke dalam, ya. Ya, jadi itu namanya vokal yang terang, resonansi terang, kemudian resonansi gelap. Lalu kita berlatih vokal dan konsonan. Nah, saya kira itu hal yang paling penting. Jadi baik di vokal grup, solo, kemudian di paduan suara, intinya ada di situ. Selebihnya adalah hal-hal teknis yang lainnya. Jadi seperti pengaturan latihan, itu non teknis. Kemudian di mana tempatnya, lagu-lagunya apa. Saya kira yang paling penting tadi adalah mengetahui motor utama daripada vokal itu apa, lalu apa-apa yang mengikuti di situ. Sekali ya teman-teman, tentu ini pengalaman baru, ilmu baru. Memang kebanyakan tunanetra itu bisa menyanyi ya Pak, tapi menyanyi yang baik untuk paduan suara, tentu kita butuh bimbingan lebih lanjut lagi. Ya, baik. Saya ini Pak, yang sering kita menjadi pertanyaan, apa bedanya vokal grup dan paduan suara? Kan
daerah-daerah ada yang sebutnya, kalau kebetulan saya dari Sulawesi Utara, saya dari Manado, kita biasa sebut di sana kor. Tapi ada juga daerah yang sebutnya bilangnya kur, ada yang bilangnya choir, ada yang bilang padus. Nah, kadang-kadang sebutan beda-beda ini kan kadang-kadang apa ya? Itu sebenarnya maksudnya ini gitu. Nah, terus kemudian gimana dengan vokal group? Apa bedanya? Ini mungkin memantik ya, teman-teman yang lain mungkin ingin bertanya nanti. Saya ingin memantik dengan pertanyaan ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan, tentu teknik menyanyi paduan suara dan vokal grup itu kan berbeda ya Pak. Seperti kalau di Sangir itu banyak vokal grup ya, seperti kok saya jadi lupa. Kayak grup-grup dari Sangir itu kan banyak tuh Pak. Tapi kan cara menyanyinya beda sama paduan suara. Mereka suaranya tinggi, melengking, tapi beda dengan cara menyanyi paduan suara. Dan kayaknya tuh orang yang bisa vokal grup belum tentu dia bisa ikut paduan suara. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan bedanya itu apa Pak? Paduan suara sama vokal grup. Ya, baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Akan saya jawab pertama soal istilah. Istilah ini kadang-kadang memang membingungkan. Ada yang bilang kor, ada yang bilang choir, ada bilang padus. Ya, biasanya. Nah, kur itu adalah paduan suara itu sendiri, tapi dalam bahasa Belanda, koor. Jadi K-O-O-R ya. Lalu kalau choir, H-A-O-I-R, bahasa Inggrisnya, spelling saya enggak bagus ya. Itu choir itu sebetulnya paduan suara juga, tapi dalam bahasa Inggris. Lalu kalau padus adalah singkatan dari paduan suara, tapi orang mengatakan padus, paduan suara. Nah, jadi yang lazim orang kenal itu memang ya bermacam-macam. Jadi kalau kami di Sangir, orang lebih mengenal lomba paduan suara. Tapi orang tua itu lebih senang lagi lomba kor, bukan paduan suara, namanya kor. Saya bilang apapun namanya itu, sebutannya sebetulnya merujuk kepada yang namanya bernyanyi bersama. Ada sopran, alto, tenor, dan bass. Itulah, nah cuma digolongkan ada paduan suara dewasa, yang anggotanya sekian, itu hanya masalah umur. Ada paduan suara anak, paduan suara remaja, pemuda, lalu paduan suara pria, dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaan tadi yang kedua adalah apa perbedaan menyanyi di kor atau paduan suara dengan menyanyi di vokal grup. Soal vokal grup dengan paduan suara, perbedaannya yaitu pertama, kalau di paduan suara ada conductingnya, ada dirigen. Di vokal grup tidak ada. Yang kedua, jumlah penyanyi di vokal grup itu paling banyak 12. Itu sudah plus 1 sampai 2 orang pemain musik. Dan alat musik yang digunakan adalah biasanya alat musik akustik. Yang umum dipakai adalah gitar, ya kadang-kadang juga ada yang pakai piano. Tapi karena piano kan berat, jadi tidak mungkin dia ditenteng seperti gitar, bisa dicangking di belakang, ditaruh di belakang dengan tasnya. Jadi itu biasanya kalau dalam perlombaan atau di gereja, piano sudah ready di gereja atau ada di ruang aula latihan itu. Nah, kemudian gaya menyanyi. Kalau paduan suara itu minimal 5-7 orang dalam satu seksi sopran, sementara vokal grup ada tetap soprannya, tetapi mungkin cuma 2 orang. Altonya 2 orang atau 3 orang, kemudian tenornya 3 orang, bassnya juga begitu. Dan biasanya vokal grup ini ada yang namanya solis. Seperti deskan atau solis yang menyanyi, lalu ada iringan. Dan aransemennya itu rata-rata lebih banyak ke gaya pop. Berbeda dengan paduan suara. Kalau di paduan suara ada yang namanya musika sakra, lagu-lagu gereja pada zaman abad pertengahan. Kemudian ada yang disebut dengan lagu gospel.
Gospel ini adalah cara menyanyi orang-orang negro di negara di Amerika. Lalu ada juga negro spiritual yang dibawa oleh budak-budak pada tahun 1600-an karena kebutuhan akan pekerja-pekerja kasar di Amerika. Jadi mereka membawa budaya mereka dalam menyanyi bersama ini. Nah, kemudian kalau di vokal group itu selalu ada namanya improvisasi, ya. Selalu ada improvisasi yang kadang-kadang aransemen namanya aransemen langsung, tidak pakai klat lagu, tapi mereka bisa menambah, mereka hanya beri keterangan improvisasi saja. Sementara kalau paduan suara tidak bisa, paduan suara harus patuh pada partitur atau repertoar dari lagu itu. Jadi kita tidak bisa keluar dari sebebas seperti di vokal group, ya. Dan biasanya kalau vokal group disertai dengan koreo, gerakan. Jadi ya seperti menari dan seterusnya. Nah, di paduan suara ada yang pakai koreo, tetapi tidak semua paduan suara. Yang ada hanyalah untuk kategori pop jazz dan kemudian kategori folklore atau etnik, ya. Itu yang kadang-kadang pakai. Kalau musika sakra jarang sekali menggunakan koreo. Bahkan boleh menyanyi sambil melihat partitur. Terima kasih sekali karena Bapak dulu katanya pernah punya pengalaman untuk melatih tunanetra, Pak. Cuman ya, pertanyaan saya ada kurang lebih ada dua, Pak. Ya, yang pertama, dulu memang kalau melatih tunanetra itu kan kita bisa memberikan contoh suara karena kita bertatap muka, Pak, ya. Nah, sekarang ini dengan menggunakan virtual, ini caranya gimana, Pak, untuk Bapak memberikan satu-satu contoh suara, Pak? Misalnya tenor suaranya begini, sopran suaranya begini, karena kita kan virtual, Pak, kita tidak tatap muka. Dulu juga izin, Pak, saya juga dulu pernah ikut paduan suara, jadi memang pelatih kami memang memberikan suara satu-satu, misalnya tenor, siapa tenor maju rekam, misalnya sopran, siapa sopran maju rekam, gitu kan. Tetapi dengan virtual ini mungkin agak sedikit kesulitan buat kami. Nantinya bagaimana, Pak, kira-kira teknik Bapak untuk mengajari kami untuk bernyanyi secara kur gitu, Pak, secara paduan suara. Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, Pak, saya mau bertanya tentang phrasing, Pak. Saya bandingkan satu lagu, Pak, ya. Saya bandingkan satu lagu di YouTube. Itu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Begini, Pak. Ada yang nyanyi begini. Tanah airku Indonesia. Tapi ada yang bernyanyi begini, Pak. Tanah airku Indonesia. Dua-duanya enak didengar, Pak. Karena yang kedua tadi yang nyanyi suaranya bass, Iwan Fals itu. Tapi yang pertama yang nyanyi suaranya sopran. Tanah airku Indonesia. Itu aja, Pak. Pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Siswardi. Pertanyaan yang sangat baik, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kan zamannya teknologi, Pak. Jadi kalau Bapak menanyakan kepada saya bagaimana caranya supaya anggota KUR dari teman-teman kita dari tunanetra bisa berlatih, sementara eranya sekarang harus tidak boleh bertemu. Jadi gampang, Pak. Kita bisa gunakan fitur yang ada di HP, yang namanya di WA kan ada itu, bisa ngerekam. Jadi tergantung siapa yang melatih. Jadi bisa saja saya mengirim, misalnya saya menyanyikan satu bait, lalu saya kirim. Lalu untuk sopran dengan catatan saya bisa teman-teman ini untuk sopran, lalu saya kirim, saya rekam dengan nyanyi dengan mar pada teks yang saya misalnya saya buat aransemennya, saya nyanyikan begini. Supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Lalu saya rekam lagi dan saya bisa kirim. Jadi sama dengan
Pak Tony putus. Kita tunggu ya teman-teman. Jaringan di sana atau bagaimana, karena dari jam 6 sore tadi Pak Tony itu dari setengah 6 sudah standby di laptop. Beliau tanya apakah waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah. Kita tunggu ya teman-teman. Wira, bisa dengar suara aku nggak, Wira? Bisa dengar ya? Teman-teman mungkin kalau ada yang ingin bertanya, bisa dicatat dulu sama Wira pertanyaannya. Kalau Pak Tony-nya sudah masuk lagi, bisa dibacakan pertanyaannya, Wira. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Tadi masih ada 2 orang. Ya? Ada Ibu Risma dan Ibu Dewi. Ini Risma sama Dewi tadi angkat tangan, apakah mau bertanya? Biar dicatat dulu sama Wira sambil kita nunggu Pak Tony-nya tersambung kembali. Halo? Saya dengar? Iya, silakan Risma. Saya mau tanya, saya berterima kasih untuk Pak Tony yang penjelasannya cukup menarik. Kalau boleh sih ada tutorial ya, dan kalau boleh materinya dikirim ke kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya masalah dalam saya bernyanyi, kok ketika sudah saya bernapas dengan baik, tiba-tiba ada semacam tersengal tersedak di tenggorokan ketika kita mengucapkan, mengambil nada-nada tinggi. Itu apa yang terjadi dan bagaimana solusinya? Itu. Lalu yang kedua, kan tadi Pak Tony bilang umur 40 sekian tahun kalau kita tidak berlatih dengan baik, itu kan suaranya akan nggak bagus ya, artinya akan kurang baik lah gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang kita lakukan kalau kita ingin berlatih gitu? Jadi bagaimana caranya kita mengangkat suara kita kembali yang artinya mungkin sudah lama kita nggak bernyanyi atau udah lama nggak digunakan untuk suatu paduan suara atau grup vokal. Itu aja, terima kasih. Oke, baik Cynthia, Pak Tony sudah hadir kembali. Oke, baik Pak Tony, bisa dengar suara saya, Pak? Tadi saya lagi chat ke WhatsApp-nya Pak Tony soalnya. Gimana Pak Tony? Pak Tony, apakah Pak Tony sudah hadir? Oke, kalau memang mungkin masih Pak mengalami... Tony sudah ada, Tia. Videonya sudah jalan, suaranya belum. Sudah. Pak Tony sudah hadir. Pak Tony sudah hadir, tapi audionya mungkin, Pak. Jauh suaranya, itu suara Pak Tony bukan ya?
Audionya belum nyala ya? Bentar ya. Virtual, Bu. Pak Tony sudah Virtual. lagi. Dari LPP Pesparawi. Audionya yang belum. Audionya belum muncul. Kak Siswardi boleh di-mute. Udah kok ini unmuted belum kok. selesai, Mbak Cynthia. Enggak ini Pertanyaan Pak Tony udah unmuted soalnya. Udah unmuted Pak Tony-nya di sini. Apakah? Halo. Iya, halo. Itu sudah mulai. Oke. Pak Tony. Ya, langsung ya, minta maaf saya mungkin headsetnya bermasalah ini. Oke. Tadi Pak waktu Bapak terputus sudah ada satu orang yang bertanya, mungkin Wira bisa bacakan pertanyaannya. Cynthia, oh ya, boleh. Dijawab semua. Maaf Kak Tia, tadi pertanyaan yang pertama juga belum selesai dijawab. Oh ya, oke. Ya betul. Pertanyaan pertama tadi belum selesai dijawab memang waktu putus itu. Oke, silakan Pak dilanjutkan. Tadi sewaktu Bapak terputus, saya sempat buka satu kesempatan untuk yang bertanya. Nanti akan dibacakan oleh Wira yang mungkin sudah mencatat tadi. Tapi mungkin silakan diteruskan dulu jawaban yang pertanyaan dari Kak Siswardi tadi, Pak. Oke. Tadi kalau bisa saya agak blank karena tiba-tiba mati begitu, enggak tahu kenapa. Bisa saya ulang Pak ya pertanyaannya Pak ya. Halo. Iya, diulang Kak Sis. Silakan Kak. Terdengar nggak ya? Kedengeran Kak, kedengeran. Ya, sorry. Suaranya agak sedikit itu. Yang saya mau tanyakan tuh tentang frasering. Oh iya, oke. Frasering, saya kasih contoh dari satu lagu, Rayuan Pulau Kelapa. Yang satu nyanyinya begini. Tanah airku Indonesia. Yang satu lagi nyanyinya begini. Tanah airku Indonesia. Dua-duanya terdengar enak Pak, tapi Pak gimana tuh Pak? Tapi beda gaya ya Kak? Iya beda gaya. Nah, itu gimana Pak? Itu pakemnya gimana Pak jadinya kalau untuk nyanyi gereja itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, oke. Kita harus melihat frasering dari kata tanah airku Indonesia. Ya, jadi soal pembawaan itu memang menjadi hak seorang, tetapi kita lihat waktu dia menyanyikan tanah airku Indonesia, memang agak sedikit berbeda waktu solo menyanyi dengan kadang-kadang orang solo ini dia terlalu bebas menginterpretasikan. Kadang-kadang mereka suka melanggar norma-norma yang ada dalam kaidah-kaidah musik, ya. Nah, tetapi yang kalau saya mendengar tadi itu saya lebih senang dengan yang pertama, yang ceweknya perempuan yang menyanyi daripada Iwan Falsnya. Karena di situ terkesan soloisnya, jadi ego solonya timbul di situ, sehingga kaidah-kaidah yang ada dalam musik itu agak sedikit dalam tanda petik dilanggar gitu. Jadi yang baik itu adalah memperhatikan tanah airku Indonesia. Dalam bahasa tanah air Indonesia itu sudah mengandung arti. Berarti kita boleh mengambil nafas di situ. Nah, kalau orang membuat aksen tanah airku, itu adalah gayanya sendiri. Sementara kalau kita bawakan di gereja ya, yang lagu ini kan membawa pesan. Kalau pesannya sampai, berarti kita nyanyinya baik.
Tapi kalau pesannya tidak sampai, orang masih bertanya-tanya apa yang dinyanyikan, itu namanya tidak berhasil. Jadi yang baik adalah menyampaikan satu frase dari kalimat itu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi jangan, kalau kita menyanyikan itu kan tadi tanah airku Indonesia, jangan tanah sendiri, air sendiri. Iya. Kalau tanah air, terus kita bilang tanah, air, itu kan Air, nanti ya. beda lagi makna perkataannya ya Pak. Itu tetap harus Betul. kita tahu. Oke. Iya. Demikian kira-kira. Pak Siswadi, demikian. Iya, Pak. Pak Siswadi atau Pak? Iya, kira-kira demikian, Pak. Iya, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik. Kita lanjut tadi ke pertanyaannya Risma. Mungkin Wira tadi sempat catat. Atau mungkin Risma mau bertanya sendiri langsung, silakan Risma. Diulang pertanyaannya. Risma, silakan Risma bertanya. Ini bagian Papa. Tolong yang tidak berbicara di mute ya. Dulu ya. Saya boleh mewakili Risma, Ibu Cynthia. Saya ingat pertanyaannya. Risma lagi chat Pak Tony. Oh ya, tadi Ibu Cynthia bertanya Pak Tony. Pertama, Ibu Risma bilang terima kasih. Dia sangat senang sekali dengan materi yang Bapak berikan, yang Bapak sampaikan, dan Ibu Risma juga berharap agar materi boleh kita dapatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu Risma bertanya, Ibu Risma ini merasa kalau dia nyanyi itu suaranya kok kayaknya suka kayak sesek gitu, nggak sampai untuk nada-nada tinggi. Nah itu bagaimana caranya? Lalu kalau sudah lama tidak bernyanyi, terus dan usianya juga sudah mulai bertambah begitu, lalu bagaimana caranya supaya dia bisa bernyanyi baik kembali gitu. Tadi pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya menjawab yang kedua dulu. Bagaimana supaya suaranya tidak sesak dan bisa nyampe begitu. Ibu Risma, jenis suaranya sopran, alto? Ya, halo Ibu Risma. Ibu sopran atau alto? Sopran. Nah, biasanya iya. Nah, untuk supaya tidak kan sopran ada bermacam-macam, ada sopran lirik, ada sopran koloratura, ada sopran. Jadi caranya itu harus step by step kita berlatih untuk do re mi fa sol la si do do re mi fa sol la si do do re mi fa sol la si do do. Ya, jadi tahan di atasnya. Kalau sudah waktu tinggi, kemudian sedikit lalu turun lagi. Jadi jangan tahan terlalu lama. Nanti ada terjadi ketegangan di leher. Itu bisa berakibat nanti kalau kita terlalu memaksakan. Tapi kalau kita pelan-pelan, nah itu nanti akan terbiasa. Tapi memang begini, kalau umur sudah semakin ini, memang ada sedikit ya, sama dengan kita menyanyi, ada sedikit hal dari sisi fisik sudah agak sedikit menurun, tapi tidak sama ketika kita masih umur 20 tahun, 25 tahun. Memang ada sedikit hal yang ini. Tetapi kalau kita latih pelan-pelan itu akan sampai. Cuman pesan untuk pelatih, kalau bisa jangan mencari partitur atau lagu-lagu yang terlalu tinggi seperti standar orang-orang yang berkompetisi. Kan kita fungsinya untuk pelayanan. Jadi carilah lagu-lagu yang tinggi. Kalau misalnya C, ya yang C misalnya dari C2 dia taruhlah jangan sampai di terlalu tinggi sekali. Kemudian yang pertama tadi, yang pertama tadi? Yang pertanyaan pertama, kalau kita nyanyi itu tiba-tiba di nada tinggi itu ada semacam gangguan gitu Pak, gangguan dalam arti
apa ya, karena leher tegang atau bagaimana itu Pak. Saya rasa begitu tuh Pak. Oke, itu mungkin itu apa terjadi ya, Pak ya baik, dalam Ibu. tubuh saya? Ya, baik. Mungkin itu disebabkan pertama nervous, kemudian kedua kurang persiapan kita ketika kita mau bernyanyi. Suara itu kita tahu kalau analogi, kalau mobil biasanya, apalagi mobil baru, biasanya sebelum, kalau dulu ya, sebelum mobilnya dijalankan dia mesti dipanasin dulu. Tujuannya apa? Supaya ketika jalan siap. Nah, suara juga begitu. Dia harus dipanaskan dulu. Dengan memanaskan mungkin do re do mi do fa do sol do la do si do si do la do sol do fa do mi do re do re do re do re do re do re mi re mi re mi re mi re mi fa mi fa mi fa mi fa mi sol la sol, dan seterusnya. Jadi masih banyak sekali yang istilahnya yang dilatih di sini, sehingga suara kita ketika suatu saat tidak mengalami stuck seperti itu. Jadi memang kuncinya ada di latihan. Pak Anjing. Ya. Halo. Ya. Ya. Oke, baik. Sudah cukup. Boleh satu lagi nggak? Sorry, saya maaf, saya lupa. Boleh nggak Pak dalam bernyanyi tiba-tiba kita menggunakan suara kepala gitu? Yang lain minta maaf, ada suara-suara yang di belakang itu kira-kira bisa ini supaya yang bertanya saya boleh konsen. Yang lain, enggak, yang lain ini kayaknya yang lain tolong di mute. Iya. Jadi Risma bertanya, boleh nggak pakai head voice Pak? Kalau mencapai nada-nada tinggi gitu. Gitu ya Risma? Iya, oke. Nah, head voice ini sebetulnya ada beragam. Ada orang yang mengatakan head voice adalah falset. Sementara kalau falset kan tidak punya ruang yang tepat. Jadi kalau falset itu tidak pernah dia pitch-nya sempurna, karena falset itu bukan namanya false itu berarti pengertiannya tidak fix ya, tidak betul seperti suara asli. Nah, soal menggunakan head voice gitu kan Pak Hasan? Ya. Kalau itu adalah resonansi. Jadi penggunaan resonansi. Jadi misalnya la 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 gitu ya. Itu hanya bukan falset, tapi itu masih cuman menggunakan resonansi di sekitar hidung dan di sini ya, di depan mata kita. Itu resonansi itu difungsikan. Itu jadi kalau falset kan ada orang kadang-kadang salah mengerti bahwa falset itu adalah suara misalnya do re mi fa sol la si do, itu falset. Ada orang menganggap begitu. Tapi kalau saya mengatakan kalau head voice silahkan digunakan. Itu adalah menggunakan resonansi yang ada di tubuh kita. Jadi resonansi dada, do, resonansi tengah, sol la si, resonansi kepala, resonansi atau head voice. Do re mi fa sol la si do, gitu ya misalnya. Ada juga do si la sol. Jadi silakan kalau memang Ibu merasa nyaman dengan menggunakan itu, yang penting kalimat yang bisa Ibu ucapkan dapat diucapkan dengan baik dan nyanyian itu bisa diterima oleh orang yang mendengarkan. Dan jangan lupa bahwa bernyanyi itu ada saya di buku itu mengatakan bernyanyi itu sekian kali orang berdoa. Karena kalau orang menyanyi dari hati yang tulus dengan suara yang baik yang dipersiapkan, itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi silakan saja Bu. Saya justru berharap kita bisa